Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Nur Qamaria SMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Risiko yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Memahami dan Menerapkan Konsep Probabilitas dan Pengukuran Risiko. Perkenalkan, nama saya MRD, mahasiswa Universitas Wali Songo Gempol, cabang Pondok Pesantren Keramat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep probabilitas dan penerapannya dalam pengukuran resiko. Materi ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak, kita selalu dihadapkan pada ketidakpastian. Misalnya ketidakpastian dalam dunia bisnis, kesehatan, pendidikan, investasi, bahkan dalam keputusan kecil sehari-hari. Ketika seseorang ingin membuka usaha, pasti ada kemungkinan untung dan ruginya. Dan ketika seseorang ingin berinvestasi, pasti ada risiko kerugiannya. Dan ketika dokter menangani pasien, ada kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam pengobatan. Semua hal tersebut berkaitan dengan probabilitas. Probabilitas membantu manusia memahami kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan perasaan atau tebakan, tetapi berdasarkan analisis yang lebih rasional dan terukur. Oleh karena itu, melalui presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian dasar probabilitas, pentingnya probabilitas dalam penilaian risiko, berbagai pendekatan interpretasi probabilitas, hingga bagaimana probabilitas disampaikan secara deskriptif agar mudah difahami oleh masyarakat umum. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya probabilitas sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan maupun dunia kerja. Pada presentasi ini terdapat 4 pembahasan utama, di antaranya pembahasan pertama yaitu pengantaran probabilitas. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengertian probabilitas, karakteristiknya, serta mengapa probabilitas penting dalam penilaian risiko. Yang kedua yaitu probabilitas dalam pengukuran risiko. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana probabilitas digunakan dalam mengidentifikasi risiko, membantu pengambilan keputusan, serta menentukan prioritas mitigasi risiko. Dan yang ketiga yaitu interpretasi probabilitas. Di sini kita akan mempelajari pendekatan frekuensi, perspektif Bayesian, dan distribusi probabilitas. Dan pembahasan terakhir yaitu probabilitas deskriptif. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana probabilitas disajikan dalam bentuk angka, grafik, maupun bahasa sederhana agar lebih mudah difahami. Keempat pembahasan tersebut saling berkaitan dan membentuk pemahaman menyeluruh mengenai konsep probabilitas dalam pengukuran risiko. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengantar probabilitas. Secara sederhana, probabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Probabilitas memiliki nilai antara 0 sampai 1. Jika nilai 0, berarti suatu peristiwa mustahil terjadi. Dan jika nilai 1, berarti suatu peristiwa pasti terjadi.
Sedangkan jika nilai di antara 0 dan 1 menunjukkan tingkat kemungkinan. Contohnya, ketika kita melempar sebuah koin, maka kemungkinan muncul angka dan gambar adalah sama besar, yaitu 1:2. Probabilitas sangat penting karena kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian. Tidak semua hal dapat dipastikan hasilnya. Oleh sebab itu, probabilitas membantu manusia memperkirakan kemungkinannya akan terjadi. Dalam dunia nyata, probabilitas digunakan dalam berbagai bidang. Di antaranya, di dalam bidang ekonomi digunakan untuk memperkirakan kondisi pasar dan investasi. Dalam bidang kesehatan digunakan untuk mengetahui risiko penyakit. Dalam dunia teknologi digunakan untuk kecerdasan buatan dan analisis data. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sering menggunakan probabilitas tanpa sadar. Misalnya saat membawa payung ketika melihat kemungkinan hujan. Jadi, probabilitas bukan hanya teori matematika, tapi alat berpikir logis dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Selanjutnya kita membahas betapa pentingnya probabilitas dalam penilaian risiko. Setiap keputusan pasti memiliki risiko, karena itu probabilitas diperlukan untuk membantu memahami tingkat kemungkinan suatu risiko terjadi. Yang pertama adalah membantu pengambilan keputusan. Misalnya, seorang investor harus memilih apakah akan menanamkan modal pada suatu perusahaan atau tidak. Dengan probabilitas, investor dapat menghitung peluang keuntungan dan risiko kerugian. Yang kedua yaitu mitigasi risiko. Dengan mengetahui kemungkinan suatu risiko terjadi, seseorang atau organisasi dapat mempersiapkan langkah pencegahan lebih awal. Contohnya, perusahaan konstruksi menghitung probabilitas kecelakaan kerja agar dapat meningkatkan standar keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu mengukur ketidakpastian. Probabilitas memberikan ukuran numerik terhadap ketidakpastian sehingga keputusan tidak hanya berdasarkan intuisi semata. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah perakiraan cuaca. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas membantu manusia mempersiapkan diri terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa probabilitas sangat penting dalam membantu manusia mengambil keputusan secara lebih rasional dan terukur. Dalam pengukuran risiko, probabilitas digunakan untuk mengetahui kemungkinan suatu ancaman terjadi. Pertama adalah identifikasi kemungkinan. Dengan menghitung probabilitas, organisasi dapat mengenali potensi ancaman lebih awal. Misalnya, perusahaan teknologi menghitung kemungkinan serangan cyber untuk meningkatkan keamanan data. Kedua adalah pengambilan keputusan strategis. Data probabilitas membantu perusahaan menentukan keputusan terbaik berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki. Yang ketiga adalah prioritas mitigasi. Tidak semua risiko harus ditangani dengan prioritas yang sama. Risiko dengan probabilitas tinggi biasanya akan mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan risiko dengan probabilitas rendah. Contohnya, dalam rumah sakit, risiko penyebaran infeksi harus diprioritaskan karena dampaknya besar dan peluang terjadinya cukup tinggi. Dengan demikian, probabilitas membantu penggunaan waktu, tenaga, dan biaya secara efisien.
Dalam analisis risiko, terdapat dua pendekatan utama, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan angka, statistik, dan data historis. Contohnya, perusahaan asuransi menghitung kemungkinan kecelakaan berdasarkan data ribuan pengguna sebelumnya. Pendekatan ini lebih objektif karena berbasis data nyata. Namun terkadang data tidak tersedia lengkap. Oleh karena itu, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan opini ahli, pengalaman, dan observasi. Contohnya, dokter memperkirakan tingkat risiko pasien berdasarkan pengalaman klinis. Kelebihan pendekatan ini adalah fleksibel dan dapat digunakan pada situasi yang memiliki keterbatasan data, tetapi hasilnya cenderung lebih subjektif. Karena itu, kedua pendekatan ini biasanya digabungkan agar menghasilkan analisis risiko yang lebih akurat dan seimbang. Probabilitas digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, di antaranya dalam industri keuangan. Probabilitas digunakan untuk memprediksi risiko gagal bayar kredit, perubahan harga saham, dan kondisi pasar investasi. Kedua, dalam bidang kesehatan, dokter menggunakan probabilitas untuk memperkirakan risiko penyakit dan keberhasilan pengobatan pasien. Ketika dalam teknik dan konstruksi, insinyur menghitung probabilitas kegagalan bangunan agar konstruksi tetap aman digunakan. Selain itu, probabilitas juga digunakan dalam teknologi informasi, kecerdasan buatan, prediksi cuaca, transportasi, dan banyak bidang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas sangat penting dalam kehidupan modern. Pendekatan frekuensi menghitung probabilitas berdasarkan pengamatan berulang. Artinya, probabilitas diperoleh dari seberapa sering suatu kejadian muncul dalam percobaan yang dilakukan berkali-kali. Contohnya, jika sebuah koin dilempar 100 kali dan angka yang muncul 52 kali, maka probabilitas muncul angka diperkirakan sekitar 52%. Semakin banyak percobaan dilakukan, maka hasilnya biasanya semakin mendekati probabilitas teoritis. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah karena berbasis data nyata. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Tidak semua kejadian dapat diamati berulang kali. Misalnya, kemungkinan terjadinya bencana besar atau krisis ekonomi sulit dihitung hanya melalui pengamatan berulang. Karena itu, diperlukan pendekatan lain untuk melengkapi analisis probabilitas. Selain pendekatan frekuensi, terdapat pendekatan Bayesian. Pendekatan ini menggunakan informasi awal atau prior yang kemudian diperbaharui menggunakan data baru. Pendekatan ini sangat berguna dalam situasi yang dinamis. Contohnya, dalam dunia medis, dokter memiliki dugaan awal mengenai penyakit pasien. Kemudian hasil laboratorium digunakan untuk memperbarui probabilitas diagnosis. Keunggulan pendekatan Bayesian adalah fleksibel dan dapat diperbarui ketika informasi baru tersedia. Karena itu, pendekatan ini banyak digunakan dalam kecerdasan buatan dan machine learning. Distribusi probabilitas digunakan untuk menggambarkan pola kemungkinan suatu data. Pertama adalah distribusi binomial. Distribusi ini digunakan pada kejadian yang hanya memiliki dua kemungkinan, seperti sukses atau gagal. Kedua, distribusi normal. Distribusi ini berbentuk kurva lonceng
dan sering digunakan untuk menggambarkan data alami seperti tinggi badan atau nilai ujian. Yang ketiga adalah distribusi Poisson. Distribusi ini digunakan untuk menghitung kejadian langka dalam periode tertentu, seperti jumlah pelanggan yang datang ke toko dalam 1 jam. Dengan memahami distribusi probabilitas, kita dapat melakukan analisis data secara lebih mendalam dan akurat. Probabilitas dapat disajikan dalam bentuk desimal, pecahan maupun persentase. Contohnya 0,75 atau 3/4 atau 75%. Ketiga bentuk tersebut sebenarnya memiliki arti yang sama. Pemilihan bentuk tergantung kebutuhan komunikasi. Dalam penelitian ilmiah biasanya digunakan desimal, sedangkan masyarakat umum lebih mudah memahami persentase. Hal yang penting adalah bagaimana angka probabilitas dapat difahami secara jelas oleh audiens. Selain angka, probabilitas juga dapat disajikan dalam bentuk visual, misalnya menggunakan histogram, diagram lingkaran, atau kurva kepadatan. Visual ini membantu orang memahami data lebih cepat dibandingkan hanya melihat angka. Dalam presentasi formal, grafik membuat informasi lebih menarik dan mudah difahami. Oleh karena itu, kemampuan menyampaikan probabilitas secara visual juga sangat penting. Salah satu tantangan terbesar dalam probabilitas adalah bagaimana menjelaskan angka tersebut kepada masyarakat umum. Tidak semua orang memahami statistik atau matematika. Oleh karena itu, probabilitas harus dijelaskan menggunakan bahasa yang sederhana. Contohnya, dibanding menggunakan istilah teknis, kita dapat mengatakan kemungkinan besar terjadi atau peluangnya kecil. Contoh nyata juga sangat membantu agar konsep probabilitas lebih mudah difahami. Komunikasi probabilitas yang baik sangat penting dalam bidang kesehatan, ekonomi, maupun kebijakan publik. Karena kesalahan memahami probabilitas dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan. Dapat kita pahami bahwa probabilitas bukan sekedar angka atau rumus matematika, tetapi merupakan alat penting untuk memahami ketidakpastian dalam kehidupan. Melalui probabilitas, manusia dapat memperkirakan kemungkinan suatu peristiwa, mengukur resiko, dan mengambil keputusan secara lebih rasional. Dalam dunia modern yang penuh perubahan dan ketidakpastian seperti sekarang, pemahaman tentang probabilitas menjadi sangat penting, baik dalam dunia bisnis, kesehatan, teknologi, pendidikan, maupun kehidupan pribadi. Manusia selalu dihadapkan pada pilihan yang memiliki resiko dan konsekuensi. Namun tujuan probabilitas bukan untuk menghilangkan semua resiko tersebut, karena resiko adalah bagian dari kehidupan. Yang terpenting adalah bagaimana manusia memahami resiko tersebut, mempersiapkan diri, dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Probabilitas mengajarkan kita bahwa tidak semua hal dapat dipastikan, tetapi banyak hal yang masih dapat diperkirakan dan dikelola. Melalui probabilitas, manusia belajar untuk berpikir logis, rasional, dan tidak hanya mengandalkan asumsi semata. Dan pada akhirnya, probabilitas bukan hanya tentang menghitung peluang keberhasilan atau kegagalan, tetapi tentang bagaimana manusia bersikap bijak dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Karena hidup sendiri pada dasarnya adalah rangkaian kemungkinan. Saya menyadari bahwa materi ini memberikan pelajaran penting
bahwa setiap keputusan memiliki risiko dan setiap risiko dapat difahami jika dianalisis dengan baik. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.